Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 MLI 4B. Di sini kami akan melakukan analisis studi kelayakan bisnis terhadap perencana bisnis kelompok 1. Di sini kami beranggotakan 2 orang, yakni yang pertama ada Devita Agustiani dan yang kedua ada saya, Safa Dalia. Berikut adalah isi dari analisis kami. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua metodologi, yang ketiga company profile, yang keempat aspek pasar dan pemasaran, yang kelima legalitas usaha, yang keenam profiling konsumen, yang ketujuh forecasting, yang kedelapan aspek teknis dan teknologi, yang kesembilan aspek SDM, yang ke-10 aspek keuangan, yang ke-11 aspek lingkungan industri, yang ke-12 aspek kriteria investasi, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama kita akan menganalisis pendahuluan dari kelompok 1. Pada pendahuluan ini, penyusunan latar belakang yang dilakukan kelompok 1 sudah sesuai dengan latar belakang yang menyajikan pembahasan suatu informasi yang berkaitan dengan produk, rumusan masalah yang rinci terkait produk dan pasar. Namun, pada bagian tujuan seharusnya berisi jawaban terhadap rumusan masalah sebelumnya, sehingga alangkah lebih baik jika tujuan dibuat sebanyak 4 poin tujuan sesuai dengan rumusan masalah. Berikut adalah contohnya. Di sini rumusan masalah terdapat 4, namun tujuannya dijadikan dalam bentuk paragraf, yang harusnya lebih baik apabila disamakan dengan rumusan masalah, yaitu ada 4 poin. Yang kedua, ada metodologi. Penyusunan metodologi yang dilakukan kelompok 1 sudah sesuai dengan adanya penjelasan tempat dan waktu riset yang jelas, sumber data yang diperoleh, serta pengambilan data yang dilakukan oleh kelompok 1. Berikut ini adalah metodologinya, sudah jelas dan sudah tepat. Yang ketiga ada company profile. Penyusunan profil perusahaan yang dilakukan kelompok 1 sudah memberikan gambaran perusahaan secara jelas, di mana terdapat kata pengantar yang mengenalkan perusahaan secara singkat, sejarah perusahaan, visi misi, pengenalan anggota, pengenalan produk, alasan kenapa perusahaan tersebut harus dipilih, dan galeri foto yang dapat menambah ketertarikan pembaca. Berikut ini adalah gambaran dari company profile dari perusahaan kelompok 1. Yang keempat ada aspek pasar dan pemasaran. Analisis yang dilakukan kelompok 1 sudah terencana dengan baik, di mana dilakukan analisis potensi pasar dengan pengisian kuesioner oleh responden yang membuat perusahaan dapat mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan jawaban dari pengisi kuesioner dan dilakukan analisis SPOT untuk dapat menentukan strategi pemasaran yang akan dilakukan terhadap 3 produk yang mendapat suara terbanyak dari hasil kuesioner. Metode analisis pasar dapat dilakukan dengan cara yang lebih banyak agar perusahaan dapat menjangkau berbagai jenis konsumen. Misal, dengan penyebaran kuesioner ke kawasan masyarakat secara langsung. Yang sebelah kanan ini merupakan saran dari kami. Selanjutnya ada aspek legalitas usaha. Analisis legalitas usaha yang dilakukan kelompok 1 sudah terencana dengan baik, di mana kelompok 1 menempatkan perusahaan pada kondisi yang realistis, sehingga pengurusan legalitas usaha direncanakan menyesuaikan keadaan yang sebenarnya. Selain itu, telah dijelaskan syarat dan tata cara yang diperlukan untuk pengajuan perizinan sehingga perusahaan dapat menyiapkan dengan baik. Sarannya, sebaiknya kelompok 1 juga mencari tahu kisaran harga yang dibutuhkan untuk dapat mendapatkan legalitas tersebut, sehingga perusahaan akan lebih matang dalam persiapannya. Lalu ada profiling konsumen. Pada profiling konsumen, kelompok 1 sudah mengetahui dengan jelas siapa targetnya, ketertarikan targetnya, aplikasi sosial media yang disukai, dan sebagainya, sehingga dapat dijadikan pertimbangan perusahaan dalam mengambil keputusan. Jadi sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang tepat, yang sesuai target.
Yang ketujuh ada forecasting. Perhitungan peramalan produk yang dilakukan sudah sesuai, di mana digunakan dua metode, yaitu exponential smoothing dan moving average, sehingga perusahaan dapat menentukan akan menggunakan metode mana yang hasilnya lebih sedikit R-nya. Sarannya adalah pada perhitungan diketahui data diambil dari IKN Samara. Sebaiknya penulis menyertakan alasan mengapa mengambil data dari IKN tersebut, apakah karena produk yang dihasilkan sama atau apa. Berikut adalah hasil peramalan. Yang pertama ada menggunakan metode exponential smoothing dan yang kedua ada menggunakan metode moving average 3 bulan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil penilaian terhadap analisis aspek teknis dan teknologi. Pada aspek teknis dan teknologi, di laporan sudah terdapat bagaimana teknis yang akan dilakukan dalam proses produksi dari mulai produk disiapkan sampai produk tersebut dihidangkan. Selain itu, terdapat perkiraan waktu pembuatan, sehingga proses produksi akan lebih terencana. Kemudian terdapat layout yang sangat jelas, mulai dari layout keseluruhan kondisi bangunan sampai detail layout isi bangunan. Kemudian terdapat saran-saran yang kelompok kami ajukan kepada kelompok 1, di mana pada aspek ini tidak dijelaskan lokasi restoran akan didirikan, di mana penentuan lokasi ini merupakan salah satu hal yang penting, karena lokasi yang strategis akan menjadi salah satu keunggulan dalam bersaing, sehingga harus direncanakan dengan baik. Saran kami, karena target perusahaan lebih mengarah kepada remaja dan mahasiswa, maka lokasi dapat direncanakan di area yang sekiranya sering dikunjungi remaja ataupun mahasiswa. Kemudian dalam hal mesin dan teknologi yang akan digunakan tidak dijelaskan secara rinci pada laporan. Sebaiknya hal tersebut direncanakan dengan baik dan penuh pertimbangan, karena mesin dan peralatan yang digunakan sangat berpengaruh pada keberhasilan proses produksi. Selanjutnya, hasil dari analisis aspek SDM atau sumber daya manusia. Pada laporan sudah disebutkan dan dijelaskan bagian-bagian atau divisi yang diperlukan perusahaan untuk dapat menjalankan bisnisnya, lengkap dengan tujuan dibutuhkannya divisi tersebut, banyaknya orang yang dibutuhkan, gaji yang akan diberikan, dan tugas yang diberikan. Selain itu, sudah terdapat analisa alur proses rekrutmen karyawan yang akan dilakukan perusahaan dalam proses rekrutmen, di mana hal tersebut akan membuat proses menjadi lebih jelas dan terstruktur. Selain itu, terdapat SOP yang mengatur jalannya kegiatan rekrutmen, sehingga proses rekrutmen akan lebih jelas dan juga tergambar secara rinci. Pada laporan juga telah dibuat struktur organisasi yang akan membuat analisa perusahaan lebih mudah dan juga terstruktur agar dapat melihat pegawai yang ada atau pegawai yang dibutuhkan perusahaan nantinya. Selain itu, kelompok 1 juga telah menganalisis sistem reward dan punishment yang akan mereka terapkan untuk perusahaan terhadap pegawainya, sehingga hal tersebut akan membuat kesiapan perusahaan jadi jauh lebih matang dalam pemeliharaan SDM yang akan terjaga. Kemudian pada aspek SDM ini kami menyertakan saran di mana menurut kami sebelum perusahaan menganalisis proses yang akan dilakukan untuk rekrutmen pegawai, sebaiknya perusahaan juga merencanakan hal yang akan dilakukan perusahaan dalam merekrutmen pegawai. Misalnya, dengan memasang iklan di koran, atau bekerja sama dengan perusahaan pencari kerja, dan sebagainya. Dengan begitu, jika perusahaan membutuhkan karyawan, sudah tidak akan bingung lagi langkah awal apa yang harus dilakukan. Selanjutnya, hasil dari penilaian aspek keuangan. Pada laporan, kelompok 1 sudah melakukan analisa sumber dana yang akan digunakan oleh perusahaan dengan rinci, di mana sebagian besar dana berasal dari modal sendiri, di mana hal tersebut akan mengurangi biaya bunga yang harus dibayarkan perusahaan dan menjadi jauh lebih baik.
Selain itu, biaya praoperasional ataupun biaya operasional sudah jelas dan sesuai dengan analisis rencana usaha kelompok 1 pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Berdasarkan perhitungan BEP, di mana titik balik perusahaan itu sebesar 110.312 produk terjual dan itu seimbang atau dapat dicapai dengan rencana penjualan yang telah ditetapkan kelompok 1 sebelumnya, yaitu sebesar 144.000. Saran yang dapat kelompok kami berikan yaitu pada bagian biaya operasional, di mana setelah kami lakukan analisis, ternyata terdapat salah perhitungan, di mana total kredit yang diajukan perusahaan seharusnya 85 juta, di mana berasal dari 80 juta untuk harta tetap dan 5 juta untuk harta tak berwujud, sehingga perhitungan pinjaman seterusnya itu akan berubah baik dari laporan laba rugi, arus kas, neraca, dan sebagainya sehingga memerlukan perbaikan. Di sini kami menampilkan di mana letak kesalahan yang kami temukan yaitu pada bagian total biaya investasi di mana kelompok 1 menampilkan atau menjumlahkan nominal sebesar 15 juta di mana seharusnya biaya yang ada itu sebesar 85 juta. Dari total harta tetap 80 juta ditambah dari total harta tak berwujud 5 juta. Selanjutnya, saran yang kami berikan juga pada aspek keuangan yaitu pada bagian biaya usaha, biaya operasi yang dikeluarkan oleh perusahaan, kelompok 1 tidak mencantumkan biaya sewa tempat usaha, di mana pada laporan pada aspek sebelumnya, perusahaan itu menyewa sebuah tempat usaha. Namun pada bagian ini, kelompok 1 belum mencantumkan biaya sewa tempat usahanya. Kemudian saran selanjutnya, pada perhitungan laba rugi perusahaan, dapat dilihat bahwa laba yang diperoleh perusahaan pada tahun keempat itu mengalami penurunan sebesar 57.375.000 yang merupakan nominal tersebut bisa dibilang lumayan besar. Nah, sebaiknya perusahaan segera melakukan pengecekan kenapa hal tersebut bisa terjadi dan segera menemukan jalan keluar agar laba perusahaan diharapkan tidak menurun. Di sebelah kanan kami menampilkan di mana ke penurunan labanya. Jadi di sini kami mengambil dari tabel laba rugi yang dihitung oleh kelompok 1, di mana pada tahun ke-1 dan tahun ketiga itu sama jumlah laba bersihnya, terus pada tahun ketiga 400 juta sekian, dan pada tahun keempat mengalami penurunan dari 400 juta menjadi 300 juta, sehingga hal tersebut sebaiknya perusahaan ataupun kelompok 1 dapat menganalisis kenapa hal ini bisa terjadi dan sebaiknya untuk laporan dibenarkan agar labanya tetap meningkat. Selanjutnya, hasil penilaian dari aspek lingkungan industri. Pada laporan telah dijelaskan dengan rinci apa saja kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada pada usaha tersebut dengan menggunakan analisa SWOT. Nah, kelompok 1 juga sudah berpikiran secara realistis, di mana mereka memikirkan keadaan saat ini yang sedang dilanda pandemi. Analisa yang dilakukan oleh kelompok 1 terhadap dampak lingkungan terhadap masyarakat sudah jelas dan realistis, baik dilihat dari dengan adanya pendatang baru, persaingan antar usaha yang serupa, ancaman terhadap produk pengganti, kekuatan tawar-menawar pembeli ataupun pemasok, dan pengaruh kekuatan pemangku kepentingan yang lain. Saran yang dapat kami berikan berdasarkan analisa SWOT yang dilakukan pada laporan belum terlalu lengkap analisanya terhadap internal dan eksternalnya. Misal pada point strength atau kekuatan di mana hanya disebutkan kekuatan internal perusahaan saja, sedangkan dapat dijelaskan apa kekuatan dari eksternal yang dapat mendukung jalannya usaha. Kemudian pada point trade yang hanya ada ancaman dari eksternal saja, sedangkan perusahaan ataupun kelompok 1 dapat memikirkan ancaman yang bisa terjadi dari internal, misalnya seperti pegawai yang akan berkhianat karena dia sudah tahu seluk-beluk perusahaan, seperti itu.
Terus selanjutnya, meskipun sudah dijelaskan berbagai ancaman yang akan terjadi pada analisis dampak lingkungan terhadap masyarakat sekitar ini, kami merasa pada beberapa poin ancaman ini masih kurang rencana yang akan dilakukan perusahaan jika hal tersebut terjadi. Misalnya pada poin tingkat pertumbuhan industri, kami menyarankan pada penjelasan analisis ini dapat diberikan pendapat ataupun rencana yang akan dilakukan. Misalnya, setelah memberikan beberapa ancaman yang ada, perusahaan juga menyebutkan saran yang dapat diberikan, misal seperti oleh karena itu jika hal ini terjadi, perusahaan diharapkan mampu melakukan apa saja. Sehingga saat ancaman tersebut terjadi, perusahaan langsung bisa mengambil langkah yang harus dilakukan. Selanjutnya, hasil penilaian terhadap aspek kriteria investasi. Pada laporan sudah dijelaskan langkah perhitungan dengan jelas serta penjelasan asal data yang digunakan dalam perhitungan, di mana data yang digunakan juga sudah sesuai pada laporan analisis keuangan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian rumus perhitungan analisis yang dilakukan untuk perhitungan juga telah sesuai dengan rumus yang seharusnya. Kemudian pada laporan menunjukkan bahwa berdasarkan perhitungan kriteria investasi yaitu NPV, IRR, payback period, profitability index, BEP, dan average rate of return, bahwa usaha UD Awan Cerah ini layak untuk dijalankan. Selanjutnya, kesimpulan dari penilaian yang kami lakukan. Jadi berdasarkan penilaian-penilaian terhadap analisis studi kelayakan bisnis yang dilakukan oleh kelompok 1 terhadap UD Awan Cerah, kami menyimpulkan bahwa rencana usaha dan analisis yang dilakukan kelompok 1 terhadap UD Awan Cerah dengan produknya yaitu lumpia basah secara garis besar sudah terencana dengan baik dengan adanya berbagai pertimbangan yang telah diikutsertakan, serta dapat diketahui bahwa usaha ini berjalan baik dan layak, baik dari segi keuangan ataupun aspek teknis dan lainnya. Namun, masih terdapat beberapa poin yang telah saya ataupun rekan saya, Safa Dahlia, jelaskan pada slide-slide sebelumnya yang menurut kami perlu diperbaiki. Saran yang ada diharap mampu membantu perusahaan untuk dapat lebih realistis dalam perencanaan pendirian usahanya. Selanjutnya, decision oleh Group One. Jadi, di sini kami mengembalikan kepada kelompok 1 apa saja saran yang telah kami berikan, mana yang akan diperbaiki, dan mana yang menurut mereka sudah sesuai. Sekian dari presentasi dari kelompok 5. Jika kelompok 1 ada pertanyaan atau apapun itu bisa langsung menghubungi kelompok 5, baik saya, Devita Agustiani, ataupun rekan saya, Safa Dahlia.